Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi di zaman Bani Israel dahulu kala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umatnya agar menjadi pelajaran berharga dan teladan dalam kebaikan. Dari Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu dan Muslim rahimallahu meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu pada zaman orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia tengah mencari-cari orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib atau ahli ibadah. Dia pun mendatangi rahib tersebut lantas menceritakan keadaannya bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada tobat untuknya? Mendengar ceritanya, sang rahib menganggap besar perkara yang diperbuat pria itu. Maka sang rahib pun mengatakan, tidak ada tobat bagimu. Karena hal tersebut, si pembunuh itu menjadi marah. Dia datang dengan rasa sesal yang dalam, hendak memperbaiki diri, tetapi diperlakukan seperti itu. Dan divonis bahwa tidak ada tobat untuknya. Putus asa dan kekecewaan mulai mendera hatinya. Benarkah memang tidak ada tobat untuknya? Rasa kecewa dan putus asa ditambah perlakuan kasar ahli ibadah tersebut membangkitkan kembali nafsu membunuh dalam dirinya. Buat apa lagi kalau memang sudah tak ada tobat baginya? Akhirnya dia membunuh ahli ibadah itu sehingga genaplah korbannya menjadi 100 jiwa. Kemudian laki-laki itu menanyakan lagi tentang ahli ilmu yang ada pada masa itu. Dia diberitahu oleh orang-orang yang ditanyainya, memang ada seorang yang memiliki ilmu agama pada masa itu. Pembunuh itu berangkat menemui orang yang diketahuinya mempunyai ilmu agama. Setibanya di hadapan orang alim itu, dia menerangkan keadaan dirinya, lalu bertanya, apakah ada tobat baginya yang telah membunuh 100 jiwa? Orang alim itu merasa kasihan dan melihat kesungguhan pembunuh itu, dia menegaskan, tentu saja, siapa yang bisa menghalangimu untuk bertobat? Pintu tobat terbuka lebar, tetapi pergilah. Tinggalkanlah kampung halamanmu menuju negeri lain yang ada di sana. Banyak orang yang rajin beribadah kepada Allah, dan jangan pula ke kampungmu karena kampungmu itu adalah kampung yang buruk. Tumbuhlah semangatnya, keinginan dan tekadnya untuk memperbaiki diri semakin besar dan kuat. Hilang sudah kekecewaannya akan ucapan rahib yang dahulu, sirna pula putus asa yang sempat menggayut di hatinya. Akhirnya laki-laki itu pergi berhijrah, meninggalkan kampung halamannya yang buruk dalam keadaan sudah bertobat serta menyesali semua perbuatan dan dosanya. Hanya ada satu tekad dalam hatinya, yaitu meninggalkan dosa yang dia lakukan, memperbaiki diri, mengisi hari esok dengan amalan soleh sebagai ganti kezaliman dan kemaksiatan yang selama ini dia gelutinya. Di tengah perjalanan menuju kampung yang baik, yang dihuni banyak orang saleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang asa memperbaiki diri, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa dia harus mati dalam perjalanan. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang laki-laki tersebut. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah datang dalam keadaan bertobat menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Malaikat azab membantah dan mengatakan, sesungguhnya dia sama sekali belum pernah mengerjakan satu kebaikan pun. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian malaikat rahmat dan azab itu menjadikan malaikat yang baru datang ini sebagai hakim pemutus di antara mereka berdua. Akhirnya malaikat itu berkata, ukurlah jarak antara dia dan kedua negeri tersebut. Kemudian ke negeri mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak membawanya. Lalu kedua malaikat itu mengukurnya, dan ternyata mereka mendapatkan bahwa si pembunuh itu lebih dekat ke negeri yang hendak didatanginya. Akhirnya malaikat rahmat segera membawanya pergi. Takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua yang berlaku. Itulah rahasia dari sekian banyak rahasia Allah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditanya mengapa dia berbuat begini atau begitu, tetapi makhluknya lah yang akan ditanya, mengapa mereka berbuat begini dan begitu. Allah Maha Kuasa, dia berhak melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa,
Tidak satu pun yang dapat menolak kehendaknya atau menentang ketetapannya. Semua yang ada di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaannya, serta berada di bawah pengawasan dan pengaturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan setiap perbuatan seorang hamba 5.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang memberikan sarana kepada seorang sehingga dia dapat melakukan sesuatu. Allah yang memberikan kehendak dan keinginan untuk berbuat atau menghentikan apa yang dikerjakannya. Allah pula yang memberikan taufik kepada hamba tersebut ke arah apa yang telah ditakdirkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh benar-benar ada orang yang mengerjakan amalan penduduk surga sebagaimana terlihat oleh manusia, padahal dia adalah ahli neraka. Sungguh pula benar-benar ada orang yang mengerjakan amalan penduduk neraka sebagaimana terlihat oleh manusia, padahal dia adalah ahli surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah kisah yang dibacakan oleh kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pembunuh dapat diterima tobatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Demikianlah kisah pembunuh 100 jiwa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab.